Ya, pemirsa, Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia kembali naik di bulan Juli 2023 menjadi 53,3 poin. Bahkan S&P Global menyebutkan peningkatan PMI Manufaktur Indonesia tersebut merupakan yang tercepat dalam rekor sejak bulan September tahun 2022 lalu. Data S&P Global menyebutkan Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia di bulan Juli kembali mengalami penguatan di level 53,3 poin. Level tersebut naik sekitar 1,52% dibandingkan dengan bulan sebelumnya di posisi 52,5 poin. Dengan demikian, kinerja sektor manufaktur Indonesia hingga kini masih berada dalam kondisi ekspansif sebab bertahan di level 50 poin. Bahkan menjadi peningkatan tercepat sejak September 2022 lalu. Economic Associate Director S&P Global Jing Yipan mengatakan, sektor manufaktur Indonesia terus memperlihatkan pertumbuhan yang kuat pada awal kuartal ketiga tahun ini. Hal tersebut didorong peningkatan permintaan baru baik domestik maupun luar negeri. Selain itu, perusahaan-perusahaan terus merekrut pekerja tambahan dan meningkatkan aktivitas pembelian. Kondisi ini pun menyebabkan rekor akumulasi inventaris input pada laju yang tercepat. Sementara itu, kalangan ekonom meminta pemerintah tetap memperlihatkan kondisi perekonomian global yang tengah mengalami tekanan. Hal ini terlihat dari menurunnya kinerja industri manufaktur sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, China hingga Jepang. Kondisi manufaktur di banyak negara di dunia pada saat sekarang memang kurang baik karena ini adalah bentuk atau konsekuensi dari permintaan atau demand global yang pada tahun ini memang relatif lebih lesu dibandingkan dengan tahun-tahun, terutama dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, sehingga kalau kita melihat dari Purchasing Managers Index manufaktur di banyak negara dalam posisi kontraksi. Ya. Hanya beberapa negara seperti Thailand dan juga Indonesia yang Purchasing Managers Index manufakturnya dalam posisi ekspansi. Faisal menambahkan pemerintah juga perlu mengantisipasi ada perlambatan dari sisi permintaan di dalam negeri yang bisa berdampak terhadap industri manufaktur. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PMI Manufaktur Indonesia makin ekspansif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, tim analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak Ajib. Sehat selalu. Baik, semangat sesuai dengan data yang baru saja kita sampaikan. PMI Manufaktur Indonesia ini masih terus ekspansif ya, berada di level 50 poin terus begitu. Anda melihat bagaimana review dari Apindo sendiri kinerja dari industri manufaktur di Indonesia di sepanjang semester 1, apakah juga trennya sama begitu dengan data-data PMI tadi? Memang Mas Pras, Apindo melihat bagaimana indikator-indikator ekonomi secara makro ternyata sangat baik. Dan kalau kita lihat bukan hanya PMI-nya saja yang terus mengalami ekspansi dan bahkan sekarang menunjukkan angka di atas 53. Yeah. Tapi kalau kita lihat misalnya Mas Pras, termasuk pertumbuhan ekonomi kita pun di luar dugaan, di mana kita kuartal pertama hanya 5,03%, tapi ternyata di kuartal kedua kita mencapai angka 5,17%. Artinya indikator-indikator ini menunjukkan bagaimana daya beli masyarakat Indonesia, konsumsi masyarakat Indonesia ini tetap terjaga dengan baik. Dan bahkan setelah kita melewati momentum Idul Fitri yang biasa menjadi puncak permintaan, menjadi puncak pertumbuhan ekonomi dan biasa cenderung turun, tapi kita lihat bahkan setelah itu pun kita terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Inilah kemudian indikator-indikator yang termasuk di PMI juga terus mengalami ekspansi Mas Pran. Harapan kita adalah bagaimana di semester kedua tahun 2023 ini PMI kita terus terjaga dengan baik, dan kuncinya adalah bagaimana daya beli masyarakat Indonesia bisa terjaga dengan baik. Karena kalau kita lihat Mas Pras, bahwa sektor manufaktur kita sangat dipengaruhi oleh permintaan dalam negeri. Jadi walaupun kita melihat bagaimana ekonomi global sedang mengalami tekanan dan bahkan beberapa negara Eropa juga sedang mengalami konstruksi ekonomi, tapi Indonesia dengan pertumbuhan yang cukup terjaga dengan baik dan konsisten, saya pikir semester kedua ini
ekonomi terus bisa terjaga dengan baik dan insya Allah PMI kita terus ada di angka ekspansi di atas 50 Mas Pras. Harapan kita seperti itu. Itu dia. Di bulan Juli 53,3%, lebih tinggi dari bulan Juni sebelumnya begitu 52,5%. Nah ini lagi-lagi relate tidak dengan ekspansi sendiri di sektor industrinya di dalam negeri? Kita sangat merasakan bagaimana sektor manufaktur mengalami kenaikan dan yang penting adalah bagaimana daya beli masyarakat itu terjaga dengan baik karena itulah yang menjaga bagaimana PMI itu bisa terus mengalami ekspansi, Mas Pras. Yes. Kita membagi faktor-faktor ini menjadi dua sudut pandang. Satu sudut pandang supply side dan kedua adalah demand side. Kita berbicara masalah daya beli masyarakat, berbicara masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kemampuan purchasing membelinya pasar itu adalah termasuk dari demand side. Dan kalau kita lihat Mas Pras, bagaimana supply side-nya juga mengalami peningkatan dan daya saing yang semakin membaik. Sebagai contoh, bagaimana komitmen pemerintah mendorong kemudahan investasi, kemudian mempermudah ekspor, itulah bagian dari peningkatan PMI dari sektor supply side. Harapan kita Mas Pras, bagaimana dua sisi ini, supply side maupun demand side terus terjaga dengan baik Mas Pras. Baik, tapi kalau dilihat dari supply side kemudian demand side-nya tadi, apakah sudah cukup seimbang saat ini? Sebenarnya kita masih mempunyai harapan bahwa ini bisa terus terjaga dengan baik. Supply side misalnya gini, kita itu masih mengalami problem yaitu di kekurangan daya saing termasuk masalah tingginya tenaga kerja, terus kurangnya produktivitas dan lain-lain. Termasuk misalnya kita berbicara HPP atau harga pokok penjualan kita masih cenderung relatif tinggi. COGS kita masih kurang bisa bersaing dengan luar negeri. Itu pun kita masih mengalami ekspansi. Harapan kita misalnya ketika COGS-nya turun Mas Pras, COGS turun bisa banyak faktor. Misalnya cost of fund-nya bisa rendah. Indonesia dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi pun kita masih mempunyai kemampuan produksi yang begitu luar biasa. Jadi harapan kita misalnya ketika tingkat suku bunga acuannya bisa terjaga dengan baik bahkan cenderung turun misalnya, walaupun ini risikonya ada di inflasi, tapi paling tidak kita di COGS-nya bisa terjaga dengan baik. Ketika COGS terjaga dengan baik Mas Pras, maka sebenarnya supply side kita bisa terjaga dengan baik, produktivitas kita bisa meningkat, kemudian kita bisa mempunyai daya saing yang lebih baik. Kalau ini bisa terjaga secara konsisten, maka PMI kita akan cenderung naik. Kenapa? Karena permintaannya bisa terjaga, sedangkan supply-nya kita bisa mempunyai daya saing yang lebih baik. Kira-kira demikian Mas Pras. Tapi menariknya perlu dicermati juga ini Pak Ajib, kenapa tidak bisa paralel pada saat industrinya sendiri melaju dengan cukup kencang, tidak diimbangi dengan produktivitas, bagaimana skill juga yang dimiliki oleh tenaga kerja di Indonesia. Kemudian tadi Anda katakan cukup dari sisi biaya pekerjaannya sendiri nih Pak Ajib. Ya, memang kalau berbicara masalah human resources, kita itu punya dua problem yang mendasar. Satu adalah kurangnya produktivitas dan yang kedua berbicara masalah daya saing yang kurang bisa compete dengan negara lain. Tapi sekali lagi Mas Pras, dengan beberapa catatan seperti ini pun industri kita masih cukup bagus dan terus bertumbuh secara konsisten. Nah, ini kemudian bagaimana pemerintah perlu mendesain dengan lebih baik sehingga human resources kita mempunyai daya saing yang lebih baik, kemudian mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Ketika ini bisa kita lebih dorong dengan adanya produktivitas dan daya saing, maka saya pikir PMI kita akan terus konsisten terjaga dalam fase yang ekspansif. Demikian Mas Pras. Ya, Trading Economics menyebutkan bahwa level PMI Indonesia sudah mengungguli beberapa negara di kawasan ASEAN. Apakah bisa menjadi motor penggerak nih untuk negara-negara ASEAN? Tahan dulu jawabannya Pak Ajib, sebentar kita akan jeda ya. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pergerakan dari PMI Manufaktur Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati pergerakan dari Desember 2022 sampai dengan Juli 2023. Kita lihat pergerakannya. Di Desember 2022 50,9 poin, kemudian di Januari 2023 naik menjadi 51,3 poin, di Februari ada sedikit turun 51,2 poin, kemudian naik lagi di bulan Maret 2023 51,9 poin, dan di bulan April tercatat 52,7 poin. Sementara PMI Manufaktur Indonesia sempat turun ke 50,3 poin di bulan Mei 2023. Namun berhasil bangkit kembali di bulan Juni 2023, naik menjadi 52,5 poin dan berlanjut sampai dengan bulan Juli lalu 53,3 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia. Berikutnya kita lihat dari sisi parameter penilaian PMI Manufaktur itu apa saja sih? Kita lihat dengan posisi 0 sampai dengan
50 itu berarti kontraksi atau ada perlambatan ya dari Purchasing Managers Index manufaktur di Indonesia. Kemudian dengan rentang sampai dengan 50 itu kondisinya stabil. Sementara 50 sampai dengan 100 level ekspansi atau pertumbuhan untuk PMI manufaktur, dan itu tengah terjadi di Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan dari Desember 2022 juga masih terus berada di level 50 poin. Berarti masih dalam tahapan ekspansi atau pertumbuhan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, tim analis kebijakan ekonomi Apindo. Ya, Pak Ajib, kita akan cermati lagi data yang tadi sudah disampaikan. Trennya masih terus berada di 50 poin begitu ya untuk PMI manufaktur Indonesia, dan dalam 2 bulan ini naik terus ke 53,3 poin dengan beberapa tadi catatan dari sisi SDM, kemudian skill dan lain-lain, produktivitas, tapi masih mampu menahan dari PMI manufaktur Indonesia di atas level 50 poin. Nah, berarti apa yang perlu dikejar, apa yang perlu dimaksimalkan ini untuk bisa meningkatkan skills dari kemampuan human resource di Indonesia begitu Pak Ajib? Oke, sebelum ke beberapa yang perlu kita cermati itu Mas Pras. Iya. Kalau kita lihat tentang siklusnya dulu tadi, kalau Yes. kita cermati data yang tadi Mas Pras tampilkan ya Mas Pras. Kalau kita lihat memang siklus sepanjang tahun 2023 kita terus mengalami ekspansi dan bersifat positif. Memang kebetulan beberapa bulan kemudian termasuk misalnya di bulan Mei kita sedikit mengalami penurunan walaupun itu masih dalam konteks ekspansi atau tetap bertumbuh. Iya. Tapi kalau angka 50,3 kalau kita lihat ini persis turun setelah adanya momen tahunan lebaran misalnya. Jadi sebenarnya siklus ekonomi ini bisa kita ukur secara tahunan bahwa akan kapan naik dan kapan turun. Tapi sekali lagi angka yang tertampilkan cukup menggembirakan walaupun kita turun tapi tetap masa bertumbuh. Dan kalau kita lihat Mas Pras, di semester kedua kita akan selain mengalami siklus tahunan bahwa bahkan nanti di akhir tahun kita akan mengalami momen Nataru, tapi ada beberapa poin yang perlu kita lihat. Pertama, bagaimana government expenditure. Biasanya di setengah tahun terakhir, government expenditure akan digenjot. Dan kalau kita lihat bagaimana komitmen Pak Presiden bahwa government expenditure itu harus diarahkan untuk ekonomi, untuk menumbuhkan ekonomi dalam negeri. Artinya, permintaan akan lebih diprioritaskan dari produk dalam negeri. Hal ini akan semakin menjaga permintaan kita itu terjaga dengan baik. Dan poin kedua Mas Pras adalah bagaimana kita menghadapi siklus 5 tahunan di mana kita akan mengalami masa kontestasi politik dan ini akan mendorong belanja. Yeah. Kalau kita lihat akan ada uang berputar lebih dari 50 sampai 100 triliun uang berputar dalam konteks pileg maupun pilpres misalnya. Nah, hal ini dalam konteks PMI akan memberikan sentimen positif Mas Pras. Kenapa? Karena akan menjaga daya beli masyarakat dengan baik. Dan kalau kita lihat bagaimana siklus 5 tahunan yang ada, maka hal ini akan bisa mendorong konsumsi, terutama untuk konsumsi dalam negeri, karena UMKM terus akan bertumbuh. Semoga ini menjadi beberapa indikator positif Mas Pras. Bagaimana di semester kedua PMI kita manufakturnya akan terus dalam tahap ekspansi. Itu yang menjadi prediksi kita Mas Pras. Iya, kemudian tadi yang Mas Pras sampaikan tentang ya kita tahu konsumsi. Kemudian Mas Pras tadi menyampaikan tentang bagaimana beberapa indikator PMI harus terjaga, yaitu sekali lagi supply side-nya itu sangat penting agar kita memiliki daya competitiveness yang lebih baik. Dan berbicara competitiveness, berbicara masalah COGS, cost of goods sales, maka tentunya berbicara masalah SDM dan berbicara masalah cost of fund itu menjadi faktor-faktor yang sangat signifikan Mas Pras. Betul, dan kita tahu juga tingkat konsumsi rumah tangga saat ini memang masih menjadi andalan juga kan, karena kita tahu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, apakah ini juga benar-benar bisa dimanfaatkan juga nih untuk menopang kinerja dari industri manufaktur kita begitu Pak Haji? Sekarang kalau kita lihat Mas Pras, bagaimana PDB Indonesia tahun 2022 kemarin itu mencapai 19.558 triliun. Dan kalau kita lihat datanya, lebih dari 60% Mas Pras itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya konsumsi kita itu melebihi angka 11.000 triliun. Dan konsumsi dalam negeri inilah kemudian harus terus kita tumbuhkan dengan baik. Karena kita ini mempunyai local domestic demand yang nomor 4 besar dunia setelah China, India, dan Amerika. Indonesia dengan 280 juta penduduknya, seharusnya kita bisa mempunyai potensi pengembangan kue ekonomi yang lebih besar. Angka 19.000 triliun angka yang cukup besar Mas Pras, tapi sebenarnya Indonesia bisa karena 19.000 triliun itu masih di angka 15 atau 16 besar dunia. Dengan penduduk kita jumlahnya 4 besar dunia, seharusnya Mas Pras
ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 10 besar dunia ekonomi atau sebenarnya bisa masuk ke 5 besar. Ini harapan kita di tahun 2040 nanti, Mas Pras. Tapi Baik. poinnya adalah bagaimana adanya permintaan kita yang cukup tinggi, maka itu bisa menjadi sentimen positif terhadap PMI manufaktur kita dan Ya. punya potensi untuk terus bertumbuh. Demikian, Mas Pras. Itu dia membuat pertumbuhannya bahkan menyaingi negara-negara kawasan ASEAN. Bagaimana? Apakah bisa menjadi motor penggerak untuk kawasan? Ya, Indonesia sedang mempunyai posisi strategis yang namanya menjadi keketuaan ASEAN. Ya. Dan bagaimana tema yang kita bangun adalah epicentrum of growth. Bagaimana kita bisa menjadi pusat pertumbuhan. Bagaimana Indonesia menjadi lokomotif penggerak ekonomi. Dan Indonesia dengan PDB yang terbesar se-Asia Tenggara itu seharusnya kita bisa menjadi lokomotif pertumbuhan yang ada. Kita lebih banyak menyeimbangkan transaksi dan neraca dagang dengan negara-negara secara bilateral maupun secara regional. Oke. Dan saya pikir dengan misalnya ada dedolarisasi dan lain-lain, maka kita bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi di level Asia Tenggara, Mas Pras. Iya, bahkan bisa mengungguli sejumlah negara-negara G20 lainnya begitu Pak Ajab. Anda melihat bagaimana sebenarnya posisi mesin ekonomi Indonesia saat ini begitu di mata masyarakat dunia internasional misalnya? Sebenarnya begini, kalau kita lihat G20 atau negara dengan 20 ekonomi terbesar, itu bahkan Indonesia kemarin menjadi tuan rumah di tahun 2022, Mas Pras, kita masih nomor 15 atau 16 besar dunia. Oke. Kalau kita berbicara masalah konteks potensi, Indonesia itu bisa masuk menjadi 10 besar dunia atau bahkan 5 besar dunia. Kalau kita lihat dua sudut pandang. Satu sudut pandang sumber daya, bagaimana kita kemudian mendorong konsep hilirisasi atau transformasi ekonomi. Jadi nilai tambah atas setiap komoditas unggulan itu terus kita dorong. Makanya pemerintah sudah membagi menjadi 3 klaster. Satu minyak dan gas, 2 batu bara dan mineral, kemudian yang ketiga adalah sektor lainnya. Ini termasuk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Sebenarnya pemerintah sudah membuat roadmap yang sangat bagus. Kalau ini konsisten dijalankan, Mas Pras, maka dengan adanya transformasi ekonomi seperti ini, maka akan bisa menyejajarkan Indonesia dengan negara maju. Dari sisi demand kita masih dalam bagian emerging country. Kenapa emerging country? Karena PDB per kapita kita masih di bawah 10.000 US dollar per kapita per tahun. Angka kita tahun 2022 masih sekitar 4.700 US dollar. Harapan kita harus membuat lompatan-lompatan sehingga ketika kita masuk di angka PDB per kapita mencapai 10.000 US dollar per kapita per tahun, saya pikir Indonesia bisa membuat lompatan untuk ke negara maju. Demikian, Mas Oke, Pras. salah satu tantangan yang cukup hangat bicara mengenai sektor industri adalah ketersediaan bahan baku dan kemarin juga sempat mengganggu beberapa sektor industri di tanah air. Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan menjadi tantangan tersendiri kalau bisa memenuhi tadi supply and demand side-nya begitu dari industri Ya, manufaktur? betul. Salah satu problem kita di hulu. Bagaimana hulu kita kurang mengalami penguatan. Kita sedikit ke contoh konkret, Mas Pras. Ya, Kita ini masyarakat yang suka makan tahu dan tempe. Tapi Mas Pras tahu, lebih dari 2 sampai 3 juta ton kedelai itu kita impor gitu. Nah, bagaimana mungkin kita mempunyai produksi yang punya daya saing ketika bahan baku sebagian besar masih kita impor. Indonesia Yes. sebagai negara agraris harusnya berpikir sampai ke hulu, berpikir ke bahan baku. Kalau bahan bakunya kita bisa supply dengan baik, maka kita mempunyai sebuah supply chain ekosistem bisnis yang bagus. Dan efisiensi maupun efektivitas bisnis akan terbangun dalam sebuah ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir yang tertata. Sebagai contoh seperti tadi, jangan sampai ketika kemudian kita manufakturnya bagus, pengolahannya bagus, kemudian kita bisa membuat produk barang jadi yang kita konsumsi, tapi ternyata kita masih ada lack of supply, kita Oke. masih ada supply yang terganggu karena justru kita tidak mempunyai daya saing dalam memproduksi barang-barang di hulu. Itu yang kita harapkan, Mas Pras. Oke, dan lantas bagaimana dari sisi kebijakan pemerintah untuk bisa mendukung laju PMI manufaktur terhadap industrinya sendiri? Apakah memang sudah sesuai harapan dari teman-teman pelaku usaha? Ya, kalau dalam konteks government hanya bisa memberikan regulasi yang pro dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, Mas Pras. Karena apa? Karena kalau dari sisi harapan kita pemerintah ingin mendeliver, kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir di tahun 2020, 21 dan 22, pemerintah mendorong daya beli masyarakat dan menjaga PMI kita terus terjaga dengan baik dengan cara mendeliver dari government expenditure dengan adanya BLT dan lain-lain. Oke. Tapi tahun 2023, Mas Pras, pemerintah tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena undang-undang pandemi sudah selesai Ya. dan pemerintah harus dengan cara yang konservatif, yaitu melalui regulasi-regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada. Sehingga government expenditure hanya diarahkan untuk misalnya nih belanja pemerintah untuk produk-produk UKM. Ya. Hanya itu yang bisa maksimal dilakukan karena
untuk BLT dan lain relatif terbatas angkanya Mas Pras. Jadi harapan kita pemerintah bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan. Contoh misalnya melalui instrumen BI-nya, kebijakan moneternya, jangan sampai bunganya naik terlalu tinggi lagi. Kenapa? Karena kalau bunga naik terlalu tinggi, daya konsumsi kita akan terdepresi. Nah, kalau kondisi seperti ini terjadi, maka permintaan otomatis cenderung kurang. Nah, hal seperti ini bisa dilakukan. Pemerintah bisa melakukan hal terbaiknya dengan mendorong regulasi yang pro dengan pertumbuhan ekonomi. Demikian, Mas Ras. Oke, berarti bauran kebijakan tetap dari fiskal moneter begitu ya. Bagaimana bisa mendukung roda kehidupan ataupun roda produksi lah dari sektor industri manufaktur di tanah air. Pak Ajib, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Tentunya menjadi insight baru nih dalam melihat PMI manufaktur Indonesia yang masih terus ekspansi sampai dengan akhir tahun, apalagi di tengah tahun politik seperti saat ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Ajib. Salam Mas Pras. Ya. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini. Dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Fund at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.